Oke, kita masih dalam khotbah berseri kita Galatia dan kita dalam volume ketiga. Teks kita hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 10 sampai 24. Teksnya cukup panjang, jadi bear with me. Kita baca sama-sama, saya baca yang genap, saudara boleh bantu baca yang ganjil. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebab sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak dari ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi saudara, kita udah sampai di khotbah ketiga dari kitab Galatia. Apakah saudara pernah dengar seorang membagikan kesaksian? Karena hari ini yang kita akan pelajari adalah kesaksian pertobatan dari Paulus, yang mungkin merupakan kesaksian pertobatan yang paling banyak terjadi di dalam sejarah. Yang paling besar di dalam segala sejarah gereja. Oke, sebuah kesaksian. Emang kita bisa belajar apa dari pertobatannya? Mengapa berkali-kali Paulus bersaksi akan pertobatannya? Here's what I believe. Bukan karena dia pengen menarik perhatian lewat pertobatannya, tetapi karena Paulus percaya dengan sepenuh hati bahwa ada sesuatu tentang pertobatannya yang mencerminkan kuasa Injil yang mengubahkan hidup. Paulus yakin kalau pertobatannya itu didorong dan dikuasai oleh Injil. Dan inilah yang menakjubkan saudara. Biasanya kalau kita dengar orang kesaksian itu cenderung sangat subjektif. Misalnya ketika saudara mendengar orang menceritakan kisah mereka seperti, dulu saya kecanduan alkohol, atau dulu saya hidupnya susah. Tetapi tahukah saudara, ketika saya menemui Kristus, saya berjumpa dengan Yesus, saya dibebaskan dari hal-hal itu. Jadi seringkali kesaksian yang kita dengar itu banyak tentang apa yang mereka alami dan bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka lewat Injil. And that's great. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tetapi itu kurang lengkap. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Injil tidak hanya benar secara subjektif, tapi harus benar secara objektif. Karena
jika Injil benar secara subjektif, kalau Injil cuman benar menurut kita, maka Injil itu akan memiliki banyak makna. Karena tiap orang akan punya arti yang berbeda-beda. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika Injil itu benar secara objektif, tetapi tidak dibuktikan secara subjektif, maka Injil itu tidak mengubah hidup. Oke, subjektif, objektif, maksudnya apa? Saya ada satu contoh yang mungkin bisa membantu kita untuk menangkap konsep ini. Belakangan saya dengar Pastor Pat sering mempromosikan sebuah kafe dekat gereja. Mungkin anak-anak Binus pernah jadi korbannya ya. Bernama AG, saudara. Dan Pastor Pat dapat menceritakan dengan detail pengalaman pertama kali dia mencicipi Sakura Latte itu. Dari segi susu, tingkat kepahitan, tingkat kemanisan, dia akan bisa cerita dengan sangat detail. Dan kalau saudara belum tahu, Pastor Pat itu pecinta kopi manis. Jadi yang penting kopinya manis, pasti enak menurut dia. Dan sekarang bayangkan saudara, kalau saya mau bawain beliau kopi itu, tiba-tiba saya datang, saya bilang, ini kopi AG, silakan Pastor. Bagaimana Pastor Pat bisa tahu kalau itu memang kopi kesukaannya? Bagaimana Pastor Pat bisa tahu kalau itu kopi yang benar dan bukan Starbucks atau merek lainnya? Ini yang saya bisa buktikan, saudara. Ini yang bisa saya lakukan untuk meyakini beliau. Mungkin saya akan tunjukin struk pembeliannya, atau saya akan menunjukkan video baristanya yang sedang membuat kopi tersebut. Dan bukti-bukti itu, itulah yang disebut objective evidence atau bukti objektif. Tetapi bukti subjektif adalah ketika Pastor Pat ambil kopi itu dan mencicipinya secara langsung. Dan menyadari bahwa itu benar-benar kopi kesukaannya dari AG. Dan itulah bukti subjektif kita. Dan biarkan saya menjelaskan mengapa ini penting ya saudara buat kita. Jika kita menyebut diri kita orang Kristen, kita diselamatkan oleh berita Injil. Injil tersebut harus menghasilkan bukti objektif, juga bukti subjektif dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih salah satunya, bahkan kita nggak bisa milih saudara. Kekristenan adalah agama yang melibatkan kepala dan hati. Dan izinkan saya memberitahu saudara mengapa hal ini penting. Karena kalau dari praise and worship kita barusan, kita bisa lihat ya betapa beragamnya gereja kita. Ada saudara-saudara yang dari latar belakang reformasi, dan mereka lebih cenderung menekankan bukti-bukti objektif. Yang penting adalah pengetahuan di kepala, yang penting bagaimana cara hidup, yang penting adalah pengetahuan, dan yang penting adalah doktrin. Dan saudara dapat dengan mudah mengenali mereka dalam penyembahan, karena mereka akan melakukan ini. Dengan tangan yang tertutup, mereka akan komen musiknya terlalu keras, liriknya nggak begitu alkitabiah, gitarnya kekencengan. Dan itu yang akan mereka lakukan dalam ibadah. Jadi mereka akan sangat-sangat terpaku dengan doktrin. Dan itu tidak salah saudara. Tetapi ada sebagian dari kita yang akan lebih didorong oleh emosi. Banyak jemaat yang di sini punya latar belakang, saya yakin karismatik. Jadi waktu Amos main lebih kencang, kita merasa hadirat dan pengurapan Tuhan itu jauh lebih turun. Kita bisa nangis lebih pol-polan gitu. Itulah mengapa ketika saudara melihat beberapa mereka beribadah, mereka akan melakukan ini.
Mereka akan mengangkat tangan, mereka mungkin ada beberapa yang bersujud. Jadi bagi karismatik yang terpenting adalah hati, emosi, pengalaman. Tetapi saudara, orang-orang ini, golongan-golongan ini akan hampir semua dari mereka akan cenderung lebih mementingkan satu daripada yang lain. Mereka akan lebih mementingkan kepala daripada hati, yang satu akan mementingkan hati daripada kepala. Tapi Injil, kekristenan sangat berbeda, saudara. Karena kekristenan adalah keduanya, kepala dan hati. Gak bisa pilih. Gak bisa pilih kayak garam atau madu, gak bisa. Kepala dan hati. Dan inilah yang harus kita mengerti, saudara. Ketika Injil masuk dalam hidup kita melalui kebenaran objektif. Lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, lewat buku-buku yang kita baca atau seminar-seminar yang kita ikuti. Kebenaran ini juga harus secara radikal mengubah kita secara subjektif. Mengubah cara pandang kita, mengubah cara bersikap kita, mengubah cara kita mengasihi, cara kita mengampuni. Dan kita harus benar-benar menerima keduanya. Dan kita belum jadi orang Kristen sampai kita melakukannya, sampai kita mengalaminya. Jadi saya memiliki 3 poin dalam khotbah ini. Yang pertama adalah asal mula Injil, yang kedua bukti objektif dari Injil, dan yang ketiga adalah bukti subjektif dari Injil. Kita masuk ke yang pertama, asal mula Injil, dari ayat 11 dan 12. Saya bacakan buat saudara. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Izinkan saya mengingatkan kita mengenai konteks kitab Galatia, saudara. Karena Paulus ini sebenarnya yang mendirikan jemaat-jemaat di Galatia. Paulus mengajarkan Injil kepada mereka, tetapi tidak lama setelah itu Paulus harus pergi. Setelah itu muncul orang-orang yang mulai mempertanyakan pengajaran dan otoritas Paulus. Mereka seperti bilang gini, kita tahu Paulus orang yang hebat dalam mengajar. Tetapi dia dapat Injil itu dari mana? Siapa yang memberinya wewenang untuk memberitakan Injil? Mereka akan, lagi pula bukankah Paulus bukan salah satu dari 12 rasul? Dia tidak menerimanya langsung dari Yesus. Tahukah siapa yang menerimanya? Ke-12 rasul di Yerusalem. Dan kami datang dari mereka. Dan kami di sini untuk memberitahukan kepada saudara, untuk mengajarkan kepada saudara Injil yang lebih baik, Injil yang lebih sempurna. Ini yang mereka coba katakan. Dan itulah sebabnya pada pasal 1 ayat 1 kalau kita ingat, Paulus membuka suratnya dengan mengatakan, dengarkanlah, kerasulanku bukan berasal dari manusia, bukan melalui manusia. Aku menerima otoritasku langsung dari Yesus Kristus. Dan sekarang dalam ayat 11 dan 12, Paulus membela lagi Injilnya. Dan ia akan terus melakukan ini dalam pasal 2. Dan inilah yang ingin Paulus katakan. Paulus berkata kalau Injil yang ia beritakan bukanlah Injil manusia. Dan kalau kita berhenti di sini, karena Paulus sangat yakin dan sangat jelas mengatakan bahwa Injil ini gak mungkin ciptaan manusia. Kenapa saudara? Karena Injil bertentangan dengan naluri alamiah kita sebagai manusia. Modus dan default dari hati kita adalah agama. Sama seperti Selah tadi sudah disampaikan, kalau we tend to add something to the salvation. Apakah agama itu? Agama adalah pembenaran yang diperoleh dari perbuatan.
Itu berarti bahwa agar saya dapat diterima Tuhan, maka saya harus bekerja lebih keras. Saya harus perjamuan kudus. Saya harus baptis. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus mendapatkan. Saya harus berjuang untuk itu. Dan bukankah itu juga yang diajarkan oleh setiap agama lain? Ada standar yang harus kita penuhi sebelum kita cukup baik untuk menerima keselamatan. Dan kita sebagai manusia merasa hal ini wajar, saudara. Oleh karena itu gagasan tentang keselamatan itu hanya diperoleh dari kasih karunia, sangat menyinggung hati manusia. Injil memberitahu kita bahwa keselamatan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Dan semata-mata didasarkan pada keputusan Allah. Dan kita tidak menyukai hal itu. Kita ingin menjadi subjek dari keselamatan dan bukan objek. Kitab Galatia ditulis untuk orang-orang seperti saudara dan saya. Yang karena meskipun kita seolah tahu Injil, kita tetap melibatkan perbuatan kita tetap melibatkan performa kita. Bahkan kita meyakinkan keadaan kita itu baik di hadapan Allah. Dengan kata lain, meskipun kita percaya Injil, kita mengandalkan seberapa baik kinerja kita di hadapan Allah. Agar kita diterima di hadapan Allah. Kita berpikir bahwa Allah hanya akan menerima kita jika kita berkenan kepadanya. Hal ini terasa alamiah karena dari kecil kita diajarkan seperti itu. If you want to get something, you have to do something for it. Dan kita nggak biasa dengan hal yang cuma-cuma. Dan kabar baiknya sebenarnya Injil itu diberikan secara cuma-cuma. Yang dapat kita lakukan hanyalah menghargai dan menerima keselamatan itu. Itulah sebabnya Paulus berkata, Injil bukan berarti tentang kabar baik tentang Allah, tetapi kabar baik untuk manusia. The gospel is not a news about God. The gospel is a good news from God. Injil tidak berasal dari Paulus atau siapapun, tetapi Injil berasal dari hati Allah. Dan Injil bukan sebuah penemuan atau tradisi. Injil adalah sebuah wahyu dari Allah. Apa artinya bagi kita, saudara? Artinya begini, iman kita tidak bersandar pada pemimpin manusia atau pengalaman supernatural, tapi bersandar pada penyataan Injil. Kenapa hal ini sangat penting? Karena ada banyak gereja saat ini yang mendefinisikan iman mereka berdasarkan pada iman pemimpin gereja mereka. Jika para pemimpin gereja A mengatakan A, mereka percaya A. Jika mereka mengatakan B, mereka akan percaya B. Ini sangat problematik. Dan para pemimpin gereja sering berkata, ini biasanya dari lingkaran saya ya, karismatik. Jangan mempertanyakan saya. Saya adalah nabi Allah. Tuhan telah mengurapi saya. Kamu tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Waduh, ada yang amin lagi. Saudara pernah dengar? Biarkan saya menjelaskan kenapa ini berbahaya, saudara. Karena jika itu yang terjadi, jika kita tidak dapat mempertanyakan iman para pemimpin gereja dan pengajaran mereka, dan kita menutup mata kita terhadap kebenaran, hal itu akan membawa kita kepada segala macam pelanggaran rohani. Dan Paulus sangat jelas Injil memiliki otoritas. Injil memiliki otoritas para pemimpin gereja. Jika pemimpin gereja mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Injil, maka kita harus dengan berani menolaknya.
Karena bukan para pemimpin gereja yang menghakimi Injil. Tapi Injil lah yang menghakimi para pemimpin gereja. Di sisi lain ada banyak orang yang mendefinisikan iman mereka dengan pengalaman pribadi yang supernatural. Dan saya tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Actually I do. Saya pernah ada dalam komunitas itu, tapi sudah bertobat dan sudah sembuh. Tetapi jika pengalaman pribadi atau penglihatan atau pendengaran yang saudara itu alami itu bertentangan dengan Injil, Injil harus jadi pedoman. Injil harus jadi yang utama dibanding penglihatan dan pengalaman pribadi itu. Mengapa? Karena Injil adalah wahyu Allah. The highest authority. Tetapi pertanyaannya adalah oke, jadi kalau Injil punya otoritas di atas yang lain, tetapi bagaimana kita bisa yakin bahwa Injil berasal dari Allah? Pertanyaan bagus, dan Paulus akan memberi kita bukti objektif dan subjektif dari Injil. Mari kita lihat bukti objektifnya terlebih dahulu. Ada pada ayat 13 dan 14. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku juga lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Paulus akan memberikan kita dua bukti objektif tentang Injil. Yang pertama, kehidupannya yang dulu. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia tentang siapa dirinya sebelum menjadi orang Kristen. Karena dengan melakukan hal itu, ia menyanggah gagasan bahwa ia sendiri yang mengarang Injil. Coba kita pikirin sama-sama ya saudara. Paulus dulu sama sekali gak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Dia tidak hanya tidak suka orang Kristen, tapi dia benci orang Kristen. Dia adalah seorang Farisi yang taat. Itu berarti dia tidak hanya mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh, tetapi dia menghidupinya sebaik mungkin. Sampai-sampai dia menganiaya gereja dan mencoba menghancurkan gereja karena iman Yahudinya. Itu berarti saudara, jika kita dapat membuat daftar orang-orang yang paling tidak mungkin menjadi orang Kristen, mungkin Paulus akan ada pada urutan top 5. Saya sering dengar waktu orang ingin bertobat, dia bilang seperti ini, I get it, I know the gospel, aku ngerti Injil, tapi saya tidak berpikir Tuhan akan menerima saya. Saya tidak berpikir Tuhan akan mengampuni saya. Karena ada banyak hal buruk yang sudah saya lakukan. Kamu gak tahu apa yang pernah saya lakukan. Betapa kacaunya hidup saya. Betapa rusaknya hidup saya. Dan kalau itu pernah terpikir oleh saudara, dengarkan saya memang gak tahu siapa saudara. Dan saya tidak tahu apa yang saudara lakukan, tetapi biarkan Paulus yang bicara dengan saudara. Paulus akan berkata kepada saudara, apakah kamu pernah dengar cerita saya? Saya membunuh dan menganiaya orang-orang Kristen untuk bersenang-senang. Saya memberikan hidup saya untuk menghancurkan gereja. Apa yang kamu lakukan? Kamu membunuh seorang? Kamu tidur dengan seseorang yang bukan pasangan saudara? Kamu mencuri uang? Semua itu tidak ada bandingannya dengan apa yang saya lakukan. Dan itulah mengapa Paulus menyebut dirinya sebagai kepala dari semua orang pendosa. Dan pertanyaannya adalah, apa yang diperlukan bagi seorang yang seperti itu? Orang yang seperti tadinya ingin membunuh orang Kristen untuk menjadi seorang Kristen yang taat. Apa saudara? Karena setiap akibat pasti ada sebabnya. Apa yang menjadi penyebab perubahan hidup Paulus?
Karena tidak ada usaha manusia yang dapat mengubah Paulus. Tidak ada rasul yang dapat memujuk Paulus. Karena para rasul adalah musuhnya. Kalau tadi kita baca bahkan beberapa rasul itu gak berani temuin Paulus. Karena mereka berpikir Paulus dulunya ini yakin udah berubah. Apa saudara? Hanya ada satu jawaban yang merubah Paulus. Yaitu Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Paulus pergi kepada imam besar di Yerusalem untuk meminta surat. Untuk mengizinkan dia menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik. Tetapi dalam perjalanan yang menuju Damsyik. Untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tiba-tiba sebuah cahaya menabraknya. Apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dan inilah pertanyaan, siapa yang memulai pertemuan ini? Jelas bukan Paulus. Paulus sedang dalam perjalanan untuk membunuh orang-orang Kristen. Namun di tengah kekacauan dan keberdosaan Paulus, Tuhan membuat langkah pertama. Tuhanlah yang mengatur pengalaman di jalan Damsyik. Dan Allah tidak membutuhkan izin dari Paulus untuk melakukannya. Dan pengalaman ini mengubah hidup Paulus selamanya. Ini adalah bukti objektif yang pertama dari Injil. Tetapi yang kedua, ia akan memberikan kita keselarasan Injil. Pada ayat 16b. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Kenapa ini penting saudara? Karena waktu Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak langsung berkonsultasi dengan siapapun. Dia bahkan tidak pergi ke Yerusalem untuk ngobrol dengan para 12 rasul. Tetapi justru ia pergi ke Arab dan Damsyik selama 3 tahun. Dan kita tidak tahu apa yang dia lakukan selama 3 tahun. Tetapi Paulus tidak berkonsultasi dengan siapapun tentang Injil. Itu yang kita tahu. Ia tidak menerima Injil dari rasul atau siapapun yang mungkin berhubungan dengan rasul. Allah mewahyukan Injil kepadanya dalam kepenuhannya selama tahun-tahun kesendiriannya. Dan setelah 3 tahun menyendiri, Paulus pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan Kefas, Petrus, dan Yakobus. Dan dia tidak bertemu dengan rasul lainnya karena mungkin mereka masih pada takut sama Paulus. Karena ini adalah orang yang sama beberapa tahun lalu menyiksa orang Kristen. Dan saya yakin dalam percakapan Paulus dengan Petrus dan Yakobus, Paulus belajar bagaimana Yesus hidup. Dan Paulus berkata, saya menghabiskan waktu selama 15 hari di Yerusalem. Tetapi itu tidak cukup bagi Paulus untuk belajar detail tentang Injil. Jadi apa kesimpulannya? Apa yang coba Paulus katakan? Saya tidak mendapatkan Injil-Injil ini dari rasul-rasul itu. Tetapi ketika orang mendengar Paulus memberitakan Injil, mereka memuliakan Allah karena Paulus. Karena apa? Mereka menyadari kehidupan Paulus yang telah diubahkan oleh piala Injil. Tidak ada penjelasan yang memadai tentang kehidupan dan pesan Paulus selain dari kuasa Injil yang mengubahkan hidup. Dari seorang pembunuh jadi seorang pembawa Injil. Dan itulah sebabnya mereka memuliakan Allah karena Paulus. Bahkan jika saudara baca selanjutnya saudara, dalam Petrus mengakui bahwa surat Paulus adalah kitab suci. Itu berarti Petrus percaya bahwa semua yang Paulus ajarkan itu firman Allah. Dan ini penting kenapa? Karena Petrus adalah salah satu 12 rasul. Dia adalah salah satu saksi mata dari kehidupan dan pengajaran Yesus. Dan Petrus berkata bahwa perkataan Paulus, Injil Paulus adalah firman Allah. Jadi meskipun Paulus tidak menerima Injil dari para rasul, Paulus tidak mengajarkan Injil yang berbeda
dengan para rasul. Injil Paulus sama dengan para rasul yang pernah hidup, yang berdampingan dengan Yesus. Dan inilah dua bukti objektif dari Injil. Dan poin ketiga hari ini, bukti subjektif. Ada pada ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dan lihat bagaimana Tuhan merencanakan hidup Paulus. Tuhan merencanakannya dari sejak awal, saudara. Tuhan tidak hanya intervensi 5 detik sebelum Tuhan menjumpai Paulus, no. Tetapi Tuhan memakai seluruh kejadian dalam hidup Paulus untuk membawanya kepada rencananya. Hal-hal yang baik dan yang buruk yang ia lakukan. Hal-hal yang baik dan buruk yang terjadi padanya. Allah menyatukannya semuanya itu. Sebagai cara untuk membentuk Paulus menjadi pribadi yang ia inginkan. Dari seorang Farisi radikal menjadi seorang rasul. Lihat bagaimana Injil mengubahkan hidup Paulus. Injil adalah kekuatan yang bukan hanya bisa kita ketahui secara intelektual. Tapi kuasa adalah sesuatu yang harus kita alami. Jadi ini bukanlah salah satu dari keduanya. Bukan kepala atau hati, bukan. Ini adalah keduanya. Jadi kita mengatakan kita mengetahui Injil tapi tidak mengalaminya. Kita tidak benar-benar mengetahuinya. Jadi kalau kita berkata, saya tahu Allah mengampuni saya, tetapi sangat sulit bagi saya untuk mengampuni diri saya sendiri. Kita benar-benar tidak mengetahui Injil. Jika kita berkata, saya tahu kebenaran, Yesus adalah kebenaran saya. Tetapi saya terus mencari, merasa terbebani oleh rasa bersalah dan tidak aman. Itu artinya kita tidak tahu Injil. Dan jika kita berkata, saya tahu Allah mengasihi saya dengan sempurna. Tetapi saya merasa saya harus terus membuktikan diri di hadapan Allah. Itu artinya kita tidak tahu Injil. Kita dapat mengatakan 1000 kali bahwa kita tahu Injil. Tetapi kalau kita tidak benar-benar mengalaminya, itu artinya kita tidak tahu Injil. Karena Injil bukan hanya sekedar pengetahuan, Injil adalah kekuatan yang mengubahkan pribadi secara radikal. Paulus berkata, saya tidak mencari Tuhan, kasih karunia Allah lah yang mengejar saya dan menemukan saya. Bukan saudara, bahkan saudara dan saya nggak pernah tahu kita butuh diselamatkan, saudara. Tapi dia kejar kita sampai kemanapun karena kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia Allah mengejar kita bukan karena apapun yang pernah kita lakukan. Atau apapun yang akan kita lakukan. Tapi karena kita dipisahkan sejak dari kandungan oleh kasih karunia. Tetapi kalau kita lihat, kasih karunia yang menjumpai Paulus hari itu tidak berhenti hanya untuk Paulus seorang. Paulus mengatakan hal ini, supaya aku dapat memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, Allah menyatakan Kristus kepada Paulus sehingga ia dapat menyatakan Kristus melalui Paulus. Saudara mulai nangkep kemana arah pembicaraan ini. Jadi itu Injil kasih karunia tidak berhenti kepada keselamatan kita, tetapi kasih karunia Allah masuk ke dalam hidup kita. Itu berarti ada panggilan yang kita ketahui bahwa kita dipanggil untuk melayaninya. Dan inilah yang membedakan antara orang yang beragama dan orang yang berinjil. Karena orang-orang yang tidak mengalami Injil akan hanya percaya secara intelektual.
Mereka tidak hanya percaya kepada Kristus, tetapi mereka juga harus merasakan adanya hubungan pribadi antara saya dengan Tuhan. Dan hubungan ini yang akan mendorong kita untuk hidup. Bukan lagi untuk memenuhi apa yang dunia anggap penting. Tapi hidup kita diarahkan kepada Sang Pemberi kasih karunia itu. Itulah yang merubah Paulus 180 derajat. Hari ini mari coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saudara mengalami kuasa Injil yang mengubah hidup saudara? Atau selama ini kita cuma tahu dan tidak pernah mengalami kuasa yang mengubahkan itu? Karena pengetahuan tanpa pengalaman hanya membawa kita menjadi orang seperti orang Farisi. Tetapi pengalaman tanpa pengetahuan membawa kita menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan. Dan izinkan saya mengakhiri khotbah ini dengan ayat 10. Sebab jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jika Injil yang diberitakan oleh Paulus berasal dari Allah, mengapa kita harus takut kepada manusia? Ada dua cara menurut Paulus untuk kita hidup. Kita dapat hidup dengan takut akan manusia. Atau kita dapat hidup takut akan Allah. Dan Paulus berkata jika Injil telah memerdekakan kita dari rasa takut kepada manusia. Kenapa kita menahan diri kita memberitakan Injil? Takut akan manusia adalah ketika kita meninggikan kepentingan manusia sehingga kita mencari penerimaan dari mereka. Karena kita takut ditolak. Dan pujian dan celaan mereka itu seperti berbicara lebih keras dalam hati kita dibanding penerimaan Allah. Dan bukankah ini yang kita takuti dalam mengabarkan Injil? Kita tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, hidup udah susah, jangan kita senggol-senggol pakai beritakan Injil. Tapi yang menarik saudara, bagaimana Injil dapat menghilangkan rasa takut pada manusia itu bukan menghilangkan rasa takutnya. Bukan menjadikan kita sebagai pribadi seperti robot yang gak peduli lagi dengan orang. Tapi justru dengan memuaskan dan memenuhi keinginan kita untuk dikenal, diterima, dan dikasihi. Seringkali kita takut kepada manusia karena ya habis kita beritakan belum tentu dia terima. Belum tentu kita takut malu. Dan di zaman dulu bahkan mereka bisa diancam karena Injil. Dan hari ini Injil membebaskan kita dari ketakutan itu. Lewat apa yang terjadi kepada Yesus. Lihat bagaimana Yesus dipermalukan, ditelanjangi, disalibkan sebagai seorang penjahat. Di kayu salib Yesus ditolak dengan orang-orang yang ingin diselamatkan. Bahkan di akhir hidupnya Yesus ditolak oleh Bapanya sendiri. Yesus mengalami penolakan dari langit dan bumi. Dan di kayu salib Yesus tidak hanya diancam saudara. Di kayu salib ia dieksekusi. Mengapa Yesus harus mengalami semuanya itu? Supaya ketika saudara dan saya
menaruh iman kita kepada Yesus, saudara dan saya tidak memiliki alasan untuk takut kepada manusia. Karena dalam Injil kita melihat Tuhan yang menutupi yang terhina, menerima yang ditolak, dan melindungi yang terancam. Karena Yesus sudah menanggung hukuman yang layak saudara dan saya terima. Jadi saat ini di dalam Injil kita melihat Allah tersenyum kepada kita. Yang telah memberikan persetujuan, penerimaan sepenuhnya kepada kita. Yang berkenan kepada kita bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Bukan karena sesuatu yang tidak kita lakukan. Tapi karena sesuatu yang telah Yesus lakukan buat setiap kita. Jadi sekarang satu-satunya orang yang pendapatnya penting melihat kita sebagai keindahan yang absolut, cantik, indah, kudus, benar, dan tak bercacat. Itu bagaimana Tuhan melihat kita hari ini. Jadi Injil tidak menghilangkan rasa takut kita dan menjadikan kita orang yang ignoran. Tapi Injil memberi kita rasa aman dengan memenuhi keinginan kita diterima, dikenal, dikasihi. Dan Injil memberikan kita rasa aman yang mendalam bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat Tuhan lebih mengasihi kita. Dan tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat Allah mengurangi kasih-Nya kepada kita. Dan jika kita mendapatkan hal ini, dan jika kita mengalami Injil, maka kita tidak akan peduli. Kita tidak akan longing akan apa yang orang pikirkan tentang kita. Ada satu quotes bagus dari salah satu hamba Tuhan terkenal namanya Yoses Sartono. Jika kita tahu kalau kita dihidupkan oleh perkataannya, kita seharusnya tahu kalau kita tidak akan mati oleh perkataan orang lain. Saya boleh undang tim musik untuk maju. Mari sama-sama renungkan pertanyaan ini, saudara. Apakah saudara dan saya akan melakukan hal yang sama dengan Paulus? Akankah kita menerima Injil yang mentransformasi hidup ini dan membagikannya kepada orang lain? Menerima bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Sehingga kita dapat mengampuni diri kita dan mengampuni sesama kita. Maukah kita menerima bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sehingga kita dapat mengasihi dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Maukah kita benar-benar menyadari bahwa kita diterima bukan karena kebaikan atau perbuatan kita. Sehingga kita tidak lagi mengejar penerimaan dan takut akan penolakan orang lain. Karena kita sadar kalau kita sudah diterima Injil, diterima Bapa, diterima Allah lewat karya penebusannya yang sempurna untuk setiap kita. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Kita berdoa.